Selamat siang Ibu dosen, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 2 Pendidikan Pancasila. Kami akan memaparkan materi kami tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Irene Derliman saya dengan NIM 2201150024. Saya Maria Rosalina Swe dengan NIM 2201150008. Dan saya Leo Tanakaram Sudantono dengan NIM 2201150028. Perkenalkan, nama saya Arsenus Aldino Rambut, NIM saya 2201150032. Perkenalkan, nama saya Menias Jalak dengan NIM 2201150020. Perkenalkan, nama saya Francisco Ferdinando dengan NIM 22011530. Saya Immanuel Purnama, NIM 22011536. Jadi menurut teman-teman nih, penerapan Pancasila di Indonesia ini apakah sudah betul-betul diterapkan atau belum? Jika sudah, tolong teman jelaskan, dan jika belum, tolong teman jelaskan. Sila pertama menurut teman Iren, apakah sudah diterapkan? Jadi baik, menurut saya penerapan sila Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa sudah diterapkan oleh masyarakat, karena menurut pandangan saya masyarakat Indonesia telah menerapkan sila yang pertama, yaitu salah satu contohnya menghargai agama lain yang ketika menjalankan sebuah ibadah atau ritual adat. Berarti penerapan sila pertama sudah diterapkan? Sudah diterapkan oleh masyarakat Indonesia dengan baik. Oh ya, baik. Kalau sila yang kedua? Kalau sila kedua menurut saya belum, karena hukum kita nih masih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Karena sekarang misalnya kayak pejabat korupsi bisa dikasih lepas, sedangkan masyarakat hanya memungut kayu di hutan itu dimasukkan ke penjara. Kayak berita tahun lalu, beberapa tahun lalu, nenek-nenek hanya memungut kayu untuk dibakar, ditangkap oleh polisi kehutanan karena mengambil ini kayu dari hutan yang dilindungi di Indonesia. Saya bisa memberikan sanggahan sedikit. Bisa. Kalau soal itu saya setuju, karena hutan dilindungi ini tidak boleh ini asal orang-orang sembarang yang masuk, karena namanya hutan dilindungi begitu. Jadi wajar kalau itu nenek-nenek yang ditangkap. Lain hal kalau hutan bebas begitu, ini hutan dilindungi. Di hutan lindungi ini kan kayak suatu misalnya ada tumbuh-tumbuhan yang kayak langka begitu, jadi orang harus jaga itu tumbuhan. Tidak, kalau menurut saya hanya ambil kayu bakar untuk dibakar ikan, berarti kita harus ini tidak tahu tuh, karena sudah tua, tidak punya cucu atau apa, tinggal sendiri, ambil kayu bakar kan tidak wajar tuh. Kalau misalnya harus kasih masuk penjara, minimal ya itu nenek dikasih masukkan ke panti jompo untuk dirawat atau bagaimana. Iya. Kalau menurut saya belum ini, sila kedua itu belum diterapkan di Indonesia dengan baik. Jadi sila kedua belum diterapkan ya? Belum diterapkan dengan baik. Baik, yang sila ketiga menurut teman Nesik, bagaimana, apakah sudah diterapkan atau belum? Menurut saya sila ketiga sudah diterapkan di Indonesia. Salah satu contoh, contohnya saya dari Papua. Saya beda bahasa, beda suku, tapi saya datang ke Kupang sini karena sudah jadi satu. Menurut saya sudah diterapkan di Indonesia. Jadi menurut teman Mesip ini sudah dianggap saudara semua gitu? Iya, saudara semua. Baik. Berarti sila ketiga sudah diterapkan? Sudah diterapkan di Indonesia. Oke, baik. Jadi sila keempat, menurut teman Rian bagaimana? Apakah sudah diterapkan atau belum? Menurut saya tentang sila keempat itu sedikit sudah diterapkan, karena dalam arti sila keempat itu kan tentang kemusyawaratan perwakilan. Jadi di mana suatu daerah atau wilayah sudah dipimpin oleh pemimpin yang baik. Nah, dari situ pemimpin bukan hanya sebagai dia berkontribusi, atau dia juga butuh masukan atau pendapat dari orang lain untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi salah satu contoh itu kita ambil
pada suatu demonstrasi atau saat kampanye untuk pemilihan kepala desa di daerah, contohnya itu seperti itu. Di saat kepala desa di daerah dia sangat membutuhkan pemungutan suara, maka dia akan melakukan kampanye suatu demonstrasi dengan baik agar dia menjadi pemimpin yang baik untuk kedepannya. Nah, kalau setelah dipilih, otomatis dia sudah menjadi seorang pemimpin. Nah, maka tujuannya dia atau setelah dia merasa sudah dan dia sudah jadi seorang pemimpin, dia harus menunjukkan bahwa dia bisa. Setelah dipercaya, maka dia akan berusaha untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Yang saya katakan ketika tentang sila keempat ini mungkin baru sedikit untuk yang baru diterapkan dalam masyarakat ini, karena kita baru tahu di lingkungan kita sendiri banyak pihak yang belum bisa menjadi pemimpin yang baik. Dan di situ juga akan ada terjadi suatu masalah jika seorang pemimpin tidak memimpin dia punya daerah dengan baik. Itu menurut saya. Oh ya, jadi sila keempat belum sepenuhnya diterapkan. Baik, sila kelima menurut saya juga belum sepenuhnya diterapkan di Indonesia, karena ini inti dari sila kelima kan keadilan sosial keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi banyak fakir-fakir miskin yang belum mendapat keadilan, karena banyak pemerintah yang mementingkan seperti di daerah pusat seperti perkotaan, mereka tidak mementingkan di daerah pedesaan seperti membangun jalan, seperti prasarana begitu. Jadi menurut saya sila kelima belum sepenuhnya diterapkan. Menurut mungkin ada tambahan menurut teman Anda pas. Jadi sekian dari vlog kelompok 2 kepada teman-teman dan ibu dosen. Kami dari kelompok 2 minta maaf jika ada salah kata, tutur kata, kami minta maaf, karena kami percaya juga ini vlog kami belum sempurna, karena yang sempurna hanya Tuhan. Sekian dan terima kasih.